Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pemasaran global. Izinkan saya untuk memperkenalkan saya dan teman-teman saya. Saya Ridho Sumadi Praja, lalu ada Amelia Agustin, lalu ada Marsha Cynthia, ada Salsabila, ada Tiara Vinda, Zalfa Naura, dan Nur Halida. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan yang materi tentang analisis lingkungan, sistem informasi, riset dan isu, dan STP. Oke, yang pertama ada profil perusahaan. Di eksekutif diproduksi oleh, sebentar, maaf. Di eksekutif diproduksi oleh PT Delami German Industries atau dikenal dengan Delami Brands, didirikan pada tahun 1979 oleh Johannes Faria. Delami Brands berawal dari produksi celana panjang untuk busana pria dengan merek Wood dan John Farr. Di eksekutif atau yang lebih dikenal dengan eksekutif 99 menyediakan berbagai pakaian resmi pria dan wanita dengan berbagai aparel pendukungnya, dengan model, potongan baju dan celana yang anggun dan menawan serta pemakaian bahan yang lembut serta nyaman dipakai. Lalu di slide kedua ada growth strategis atau strategi pertumbuhan. Di sini ada exciting markets. Market penetration, membuat aplikasi untuk mengukur seberapa banyak konsumen yang menggunakan produk eksekutif. Lalu di new product ada product development, yaitu custom size untuk ukuran yang big size. Lalu di sini ada new markets, yaitu market development, membuat mantel untuk negara yang memiliki musim dingin dan membuat produk pakaian yang disesuaikan dengan ukuran tinggi orang-orang Amerika. Lalu ada diversification, membuat office staff seperti lanyard atau notebook, wallet card, dan pulpen, dan lain-lain. Lalu di sini ada hubungan kerjasama antara Amerika dan Indonesia. Hubungan kerjasama Amerika dan Indonesia merupakan hubungan kerjasama bilateral yang dimana merupakan kerjasama dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama-sama. Alasan Indonesia menjalin kerjasama dengan Amerika adalah karena Amerika Serikat sebagai salah satu negara terbaik untuk melakukan usaha. Kedua, posisi yang kuat dalam organisasi internasional, mengingat Amerika Serikat adalah pelopor sistem perdagangan internasional modern dan pendiri bagi institusi perdagangan dan keuangan internasional. Jadi, pengaruh dan leverage Amerika Serikat sangat besar dalam menentukan aturan main yang terkait hubungan ekonomi internasional. Lalu yang terakhir ada inovasi dan teknologi maju yang menjadi menggerak perdagangan dan investasi. Lalu ada PES analysis. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang lingkungan politik Amerika Serikat. Lingkungan politik merupakan aktivitas pemasaran global mengambil tempat dalam lingkungan politik institusi pemerintah, partai politik, dan organisasi melalui orang-orang dan aturan negara yang menggunakan kekuatan. Setiap perusahaan yang menjalankan bisnis di luar negara asalnya harus hati-hati mempelajari struktur pemerintahan di negara yang menjadi sasarannya dan menganalisis isu-isu yang menyolok yang timbul dari lingkungan politik. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat itu adalah Republik Federal Konstitusional, di mana presiden atau kepala negara dan kepala pemerintahan, kongres, dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Lalu Amerika Serikat terhadap bisnis asing sangat terbuka, karena di Amerika Serikat sendiri, pemerintah akan cenderung memberikan kebebasan kepada investor asing yang mampu memberikan resiprositas kepada investor Amerika Serikat. Namun, Presiden Amerika Serikat memiliki wewenang untuk menangguhkan atau melarang investor asing yang terbukti mengancam keamanan nasional Amerika Serikat dan kepentingannya. Yang artinya, pemerintah Amerika Serikat terbuka untuk bisnis asing di luar negaranya, tetapi dengan ketentuan bahwa bisnis tersebut tidak mengganggu keamanan nasional negara Amerika. Dalam hal perpajakan, Amerika membantu memberikan insentif pajak bagi produk prioritas ekspor Indonesia ke Amerika Serikat untuk mendukung kerjasama bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat.
politik Amerika Serikat terhadap bisnis asing. Jika dilihat dari bidang politiknya, brand eksekutif dapat masuk ke dalam pangsa pasar internasional negara Amerika Serikat. Karena pemerintahan dan politik di Amerika Serikat sangat terbuka dan negara ini sangat menganjurkan prinsip internasionalisme. Maka kemitraan ini dapat kembali diperkuat sehingga menjadi potensi untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan dan saling menghormati bagi kedua negara. Dengan memperkerjakan warga Amerika, di eksekutif juga dapat melindungi lapangan kerja di Amerika Serikat dan mengurangi pengangguran di Amerika. Potensi kerjasama Indonesia AS lainnya adalah dengan memanfaatkan fasilitas sistem preferensi tarif umum atau Regeneralis System of Preference atau GSP. GSP merupakan fasilitas pembebasan tarif bea masuk yang diberikan secara unilateral oleh AS kepada negara-negara berkembang di dunia sejak tahun 1947. Indonesia pertama kali mendapat GSP pada 1980. Potensi kerjasama Indonesia AS diharapkan dapat meningkatkan investasi AS ke Indonesia karena Indonesia memiliki iklim investasi yang bagus dan dekat dengan sumber daya yang dibutuhkan AS. Posisi tawar Indonesia juga berpotensi semakin meningkat karena Indonesia merupakan mitra strategis AS. Hukum dan regulasi internasional. Hukum internasional adalah hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan hukum nasional yang memiliki pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Dengan memperhatikan hukum internasional di Amerika membuat brand eksekutif mengetahui hukum bisnis di Amerika. Yang dilakukan brand eksekutif dalam melakukan bisnis di Amerika adalah dengan rajin melakukan pembayaran pajak yang berlaku di Amerika Serikat agar dapat masuk ke pasar Amerika. Perusahaan harus mengikuti hukum dan regulasi yang ditetapkan. Dengan rajin membayar pajak, maka brand eksekutif dapat melakukan masuk ke pasar Amerika. Lingkungan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Amerika merupakan negara maju dengan perekonomian tertinggi di dunia dan juga sebagai negara pelopor organisasi internasional. Amerika memiliki peran penting di berbagai organisasi internasional. Salah satunya adalah WTO, World Trade Organization, yang bergerak dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Peran penting tersebut membuat Amerika Serikat memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah kebijakan suatu organisasi internasional yang menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam merumuskan kebijakan. Amerika menetapkan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Area, yang dimana dua negara atau lebih setuju untuk menghasilkan tarif dan hambatan yang membatasi perdagangan. Ketika mitra dagang berhasil bernegosiasi, maka tidak ada bea masuk atas barang yang melintas barang antara mitra. Amerika Serikat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% pada kuartal 2 2021 secara tahunan. Persentase itu lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 6,3%. Kendati demikian, capaian pertumbuhan masih di bawah prediksi pasar sebesar 8,5%. Pengeluaran untuk konsumsi pribadi menjadi komponen yang mengalami peningkatan paling besar, yaitu 11,8%. Amerika Serikat mengalami inflasi secara tahunan sebesar 5,4% pada Juni 2021, menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Tingginya angka inflasi juga menjadi salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini. Karena Amerika mengalami inflasi dan pertumbuhan ekonominya masih di bawah prediksi pasar, maka brand eksekutif harus bisa memutuskan secara tepat mengenai harga produk atau layanan yang tepat bagi konsumen. Karena kenaikan inflasi ini membuat daya beli masyarakat menurun.
Lingkungan sosial Amerika. Perubahan demografis jumlah populasi di Amerika per Sabtu 20 Juli 2021 mencapai 300 juta 32.981.983 jiwa atau setara dengan 4,25% dari total populasi dunia. Populasi AS membengkak hampir 4 kali lipat di sepanjang abad ke-20, dari sekitar 76 jiwa pada tahun 1900. Sikap konsumen. Preferensi fashion untuk lelaki Amerika lebih mengarah ke clean lens atau slim cut shape. Wanita Amerika lebih memilih badan flowy atau pieces yang berkesan casual chic. Kunci dari gaya mereka adalah penggunaan denim, item fashion khas Amerika, mulai dari jaket, skirt atau pants. Denim menambah kesan kuat gaya New York yang dipadukan dengan sneakers atau flat, parka atau blazer. Lingkungan sosial Amerika. Kebiasaan berbelanja orang Amerika melakukan rata-rata 12 pembelian impulsif dan menghabiskan rata-rata $276 per bulan untuk pembelian tersebut tahun ini, naik dari rata-rata $183 per bulan tahun 2019. Hal ini sesuai dengan 62% responden yang mengatakan bahwa mereka merasa bahagia setelah melakukan pembelian impulsif. Setahun setelah pandemi dimulai, orang Amerika masih secara impulsif memberi kebutuhan pokok, makanan atau bahan makanan 48%, barang-barang rumah tangga 42%, pakaian 40%, dan kopi 33%. Penelitian yang dilakukan oleh OnePool, studi tersebut juga menemukan 2/3 dari belanja impulsif terjadi di ponsel dan di tempat tidur menggunakan platform belanja online. Selanjutnya, lingkungan teknologi Amerika. Perkembangan teknologi informasi di Amerika Serikat saat ini mengalami sebuah transisi, di mana pada awalnya masih menggunakan media konvensional seperti koran, kini berkembang dengan adanya internet, dan berpengaruh besar terhadap perkembangan di bidang promosi produk. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi dunia promosi produk karena kemudian terjadinya peningkatan efektivitas jika dibandingkan dengan media konvensional. Aspek utama yang mempengaruhi peningkatan efektivitas promosi produk melalui internet adalah media yang interaktif, bersifat fleksibel. Pada dasarnya, saat ini perusahaan atau usaha rata-rata sudah memiliki website atau blog yang berguna sebagai sebuah e-marketing atau komunikasi pemasaran merupakan bauran dari marketing mix pada tahapan promotion. Adanya pergeseran produk media dalam berpromosi merupakan sebuah tuntutan kemajuan teknologi dan faktor lain diantaranya efisiensi waktu dan biaya. Lingkungan teknologi Amerika, new product, pakaian custom size, pakaian kantor dengan bahan yang nyaman untuk digunakan di musim dingin, lanyard, netbook, wallet card, and office staff lainnya. New software, untuk memudahkan konsumen mencari informasi mengenai produk baru dari The Executive mengeluarkan inovasi software baru berupa aplikasi The Executive. Dengan adanya aplikasi juga bisa membuat konsumen mengetahui adanya promosi terbaru dari setiap produk. Pengaruh aspek budaya pada pemasaran produk konsumen. Di kawasan Amerika, aspek budaya pada pemasaran produk memiliki kebiasaan pembelian dalam partai besar untuk menghadapi musim tertentu. Konsumen di kawasan Asia khususnya yang memiliki iklim 2 musim cenderung memiliki kebiasaan pola penyimpanan sederhana dalam partai kecil. Selanjutnya, perilaku terkait dengan pola pembelian dan pemilihan produk dipengaruhi oleh budaya yang berlaku secara individu atau kolektif.
Artinya, perbedaan pada niat konsumen ketika berupaya melakukan pembelian barang dapat dikaji sebagai sebuah penelitian. Ketika unsur adopsi berlaku dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Artinya, kebijakan pemasaran tidak terlalu mencaratkan strategi modifikasi produk yang rumit agar dapat diterima oleh budaya lokal yang berlaku secara kolektif. Oleh karena itu, juga di eksekutif menyesuaikan keragaman budaya antara Amerika yang harus mensyaratkan pola strategi produk yang sesuai dengan kondisi tempat atau produk yang lebih mengedepankan aspek fungsionalnya, cenderung sangat memperhatikan budaya dari konsumen Amerika sendiri. Guna mempertahankan gempuran barang dari The Eksekutif yang menggerus budaya asli Indonesia, The Eksekutif atau barang lokal harus meningkatkan ekuitas. Ekuitas dalam hal ini bisa diterjemahkan dengan sebuah nilai yang sangat identik dengan budaya yang bersifat abstrak, dengan menunjukkan unsur simbolis dalam membentuk sebuah citra. Jadi, konsumen Indonesia dalam prakteknya lebih cenderung mengedepankan pertimbangan aspek simbolis dibandingkan fungsional. Kondisi ini agak berbeda dengan konsumen di Korea juga yang lebih realistis dengan mengedepankan tingkat kualitas sebuah barang. Beberapa faktor yang turut mengontrol hubungan antara aspek budaya dan penerimaan persepsi barang ekspor di kalangan konsumen Amerika sebagai konsekuensi globalisasinya. Selanjutnya, sistem informasi di eksekutif. Dalam menjangkau pangsa pasar, khususnya di Amerika Serikat, brand The Eksekutif menggunakan strategi atau sistem informasi yang dikenal dengan marketing intelligence. Strategi ini berguna sebagai pengumpulan data dan analisis pasar di Amerika yang sesuai dengan keadaan di sana. Dalam marketing intelligence, terdapat 4 poin penting, yaitu competitor intelligence, product intelligence, market understanding, customer insight. Selanjutnya ada sistem intelijen pemasaran The Eksekutif. The Eksekutif selalu memindai pikiran pelanggan dan mengambil keputusan pemasaran berdasarkan lingkungan sekitarnya seperti di awal musim dingin. The Eksekutif menawarkan 40% dari semua mantel dan blazer untuk meningkatkan penjualan mereka di pasar yang kompetitif. The Eksekutif tahu bahwa setiap orang akan berbelanja di awal musim dingin, tetapi pelanggan cenderung membeli brand eksekutif yang dimana produk tersebut murah dan berkualitas. Oleh karena itu, kecerdasan pemasaran sangat penting dalam keputusan pemasaran untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Ini juga memberikan gagasan keseluruhan tentang pesaing di pasar kompetitif untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya bagaimana sistem informasi penjualan The Eksekutif. Untuk memasarkan produknya, The Eksekutif menggunakan sistem informasi penjualan melalui website yang dimana berisikan katalog pakaian pria dan wanita. Dengan adanya website dan aplikasi tersebut akan membantu para konsumen untuk mendapatkan produk The Eksekutif secara lebih mudah karena dapat dilakukan secara online. Selain penjualan dilakukan melalui website dan aplikasi resmi The Eksekutif, pemasaran yang dilakukan yaitu menggunakan platform e-commerce Amerika untuk penjualannya seperti menjual produknya melalui Amazon. Kenapa? Karena e-commerce merupakan suatu platform berbelanja yang digunakan oleh banyak masyarakat sehingga dengan penjualan di e-commerce ini akan lebih banyak individu yang mengetahui serta membeli brand eksekutif. Dan dengan adanya perancangan sistem informasi pemasaran yang terkomputerisasi, perusahaan dapat berkembang dan mencapai target yang diinginkan serta meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya, strategi marketing The Eksekutif. The Eksekutif menggunakan strategi marketing yang dimana dengan menjaga kualitas produk itu sendiri, membuat inovasi baru yang hanya dikhususkan untuk Amerika saja, yaitu dengan membuat aplikasi dan website yang berisikan katalog dari brand The Eksekutif itu sendiri, dan membuat produk yang menyesuaikan musim di Amerika Serikat dan Indonesia. Selanjutnya ada jenis riset pemasaran The Eksekutif.
Dari dua jenis riset pemasaran, yaitu primer dan sekunder, The Eksekutif menggunakan jenis pemasaran primer karena data primer adalah data yang berasal dari responden langsung atau objek langsung, dan The Eksekutif mengumpulkan data secara langsung untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan gaya hidup orang Amerika. Isu dan pendekatan The Eksekutif. Dalam tahapan ini, saya akan menjelaskan pengertian dari isu terlebih dahulu, yaitu isu merupakan rumor atau desas-desus, suatu konsekuensi atas beberapa tindakan yang dilakukan oleh satu atau beberapa pihak yang dapat menghasilkan negosiasi dan penyesuaian sektor swasta dan sebagainya. Selanjutnya ada pendekatan dari The Eksekutif. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dari The Eksekutif sendiri. Hal pertama yang dilakukan adalah identifikasi isu. Berdasarkan informasi dan riset, gaya hidup orang Amerika yang gemar mengonsumsi junk food dan minuman bersoda menyebabkan tingkat obesitas di Amerika dalam level berbahaya. Langkah kedua, setelah melakukan identifikasi adalah melakukan analisis dengan mengikuti perilaku gaya hidup dari kehidupan orang Amerika. Selanjutnya, The Eksekutif melakukan pemilihan strategi dan mengimplementasikan data dari langkah sebelumnya, yaitu meluncurkan produk custom size. Dengan mengeluarkan produk custom size, The Eksekutif dapat mempengaruhi konsumen untuk menggunakan brand tersebut. Selanjutnya ada metode dan prosedur penelitian pasar global. Dari dua jenis metode dan prosedur penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, The Eksekutif menggabungkan prosedur penelitian berupa pendekatan penggabungan antara kedua, yaitu pragmatis atau mixed method. Kenapa? Karena dengan menggunakan pendekatan tersebut, The Eksekutif dapat mengetahui apa aja hal yang mendorong para konsumen untuk membeli suatu produk. Langkah awal yang The Eksekutif lakukan adalah melakukan wawancara kepada beberapa konsumen yang ada di Amerika dan memperoleh beberapa faktor pendorong. Lalu The Eksekutif melakukan metode kuantitatif, yaitu menguji apakah faktor-faktor tersebut mempengaruhi konsumen yang lainnya. Langkah-langkah The Eksekutif melakukan riset. Ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Tujuan The Eksekutif melakukan penelitian ini adalah untuk membujuk dan mempengaruhi audiens atau konsumen, melakukan inovasi produk, memahami perilaku dari audiens atau konsumen. Yang kedua, menentukan pendekatan penelitian. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam tahapan ini The Eksekutif melakukan pendekatan mixed method, yaitu penggabungan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, memformulasikan desain riset. Desain riset atau guideline ini, The Eksekutif membuat hipotesa untuk menentukan metode pengambilan data dan skala pengukuran, memilih dan menentukan responden, serta merencanakan analisis data. Langkah keempat yaitu pengumpulan data. The Eksekutif langsung menggunakan surveyor yang terlatih dalam mengumpulkan data di Amerika. Hal ini dikarenakan karena pengumpulan data membutuhkan waktu yang panjang serta dalam melakukan riset harus sesegera mungkin. Yang kelima, menyiapkan dan menganalisis data. Data-data yang sudah dikumpulkan The Eksekutif akan langsung diolah menggunakan software agar langsung segera dianalisis. Yang terakhir adalah mempersiapkan laporan penelitian. Hasil riset dari The Eksekutif akan dibuat laporan yang berfungsi agar The Eksekutif mudah mengambil keputusan. Laporan ini berbentuk komprehensif dan mudah dimengerti pembaca. Selanjutnya itu ada segmenting, positioning, dan targeting The Eksekutif. Segmenting, arti dari segmenting adalah merupakan proses mengidentifikasi kelompok atau kumpulan pelanggan potensial pada tingkat nasional maupun subnasional yang kiranya mempunyai persamaan tingkah laku dalam membeli. Segmenting geografis. Segmenting geografis itu pengertiannya adalah suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi pasar dalam beberapa unit geografis yang berbeda-beda seperti daerah, populasi, kepadatan, dan iklim. Untuk segmenting geografis The Eksekutif ini, The Eksekutif ini merupakan brand asal Indonesia, yang dimana di Indonesia sendiri pakaian produksi harus disesuaikan dengan iklim Indonesia, yaitu tropis.
Karena di Indonesia hanya terdapat musim hujan dan musim kemarau, maka untuk bahan pakaian yang diproduksi oleh eksekutif yaitu adalah bahan yang lembut dan mudah menyerap keringat seperti katun. Untuk masuk ke kancah dunia internasional, The Executive harus melakukan berbagai inovasi dengan menyesuaikan keadaan geografisnya. Inovasi yang dilakukan oleh The Executive yaitu untuk negara yang memiliki musim dingin, salah satunya adalah Amerika Serikat. Agar brand eksekutif dapat ekspansi ke negara Amerika Serikat, maka yang harus dilakukan yaitu adalah The Executive harus memproduksi pakaian dengan menyesuaikan keadaan di negara Amerika Serikat. Sehingga selain memproduksi pakaian untuk kerja pria dan wanita, The Executive juga dapat memproduksi pakaian untuk musim dingin, seperti mantel untuk pekerja atau digunakan sehari-hari dengan ukuran yang disesuaikan dengan tinggi badan Amerika Serikat. Karena yang kita ketahui bahwa tinggi badan orang Asia dan Amerika itu berbeda. Selanjutnya itu adalah segmenting geografis. Segmenting geografis ini merupakan pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok dengan dasar variabel-variabel demografi. Contohnya kayak usia, gender, kelas ekonomi, pekerjaan, dan domisili. Untuk brand The Executive ini dari variabel usia, karena brand The Executive ini merupakan brand pakaian untuk orang-orang kantoran, untuk acara formal dan semi-formal, maka usia yang dituju adalah 17-50 tahun ke atas. Untuk variabel gender, The Executive tidak terpaku hanya untuk satu gender saja, tetapi untuk pria dan wanita. Yang ketiga yaitu dari variabel kelas ekonomi. Untuk variabel kelas ekonomi ini, The Executive sendiri mensegmenkan produknya untuk seluruh kelas ekonomi menengah, yaitu menengah ke atas hingga menengah ke bawah. Karena produk-produk yang dikeluarkan oleh The Executive memiliki rentan harga yang tidak terlalu mahal, sehingga kelas ekonomi manapun dapat membelinya. Yang keempat yaitu adalah pekerjaan. Fokus utama segmen pekerjaan dari The Executive ini diperuntukkan untuk orang-orang kantoran. Karena brand The Executive ini merupakan brand pakaian untuk formal dan semi-formal look yang sering digunakan orang-orang Amerika ketika pergi ke kantor. Yang terakhir yaitu adalah domisili. Untuk domisili, The Executive mencakup seluruh domisili yang berada di Amerika Serikat. Cangkupan utamanya itu adalah perkotaan, tapi bisa dicangkup di perkotaan besar ataupun perkotaan kecil. Selanjutnya yaitu adalah psikografis. Untuk pengertian sendiri, psikografis adalah proses mengelompokkan orang dalam arti sikap, nilai-nilai yang dianut, dan gaya hidup. Untuk brand The Executive ini ditujukan untuk masyarakat perkotaan dengan gaya hidup sederhana, memiliki ketertarikan dalam dunia fashion, dengan gaya modern dan trendy. Sehingga The Executive cocok untuk orang-orang kantoran yang memiliki selera fashion yang tinggi, dan ingin tampil menarik ketika musim dingin. Untuk kelas sosialnya, The Executive merupakan brand pakaian dengan harga yang terjangkau, maka kelas ekonomi menengah merupakan segmen utama yang dituju oleh The Executive, sehingga kalangan dari kelas ekonomi menengah atas ataupun bawah dapat menggunakan brand pakaian ini, dan segmen selanjutnya itulah segmen gaya hidup yang dimana pemilik akan merasakan nyaman ketika menggunakan pakaian tersebut. Yang keempat itu ada segmenting tingkah laku. Segmenting tingkah laku itu merupakan memfokuskan apakah orang akan membeli produk kita dan apakah orang-orang akan menggunakan produk yang kita buat atau tidak. Untuk brand eksekutif ini ada beberapa variabel. Yang pertama itu kejadian itu dari segi kejadian, brand eksekutif melihat banyak bahwa pekerja kantoran yang ingin terlihat fashionable pada saat musim dingin, sehingga The Executive untuk masuk ke pasar Amerika melakukan inovasi dengan mengeluarkan pakaian kantor khusus untuk musim dingin dan melihat bahwa angka obesitas di Amerika itu tinggi, maka The Executive melakukan inovasi dengan memperbolehkan pelanggan untuk melakukan custom size sesuai dengan ukuran badannya. Yang kedua itu adalah dari segi tingkat penggunaan. Untuk tingkat penggunaannya, produk The Executive masuk ke dalam kategori sering digunakan karena pakaian itu merupakan kebutuhan primer yang kita gunakan sehari-hari, dan karena ini fokus utamanya adalah untuk orang-orang kantoran, sehingga mereka akan menggunakan pakaian tersebut dari sekitar 8-12 jam pada setiap harinya, maka termasuk ke kategori sering digunakan. Untuk tingkat loyalitas, The Executive mensegmenkan untuk tingkat loyalis dan first time purchases. Untuk tingkat loyalis ini merupakan segmen yang sangat penting karena pelanggan yang tingkat kesetiaan yang tinggi akan
bantu perusahaan dalam mempromosikan brand ini kepada orang lain, atau bisa disebut dengan word to mouth. Dan untuk first time purchasers, pelanggan baru juga merupakan hal penting karena dapat membantu perusahaan untuk memantau perubahan perilaku pembeli dan tren baru yang akan datang. Yang kelima itu ada segmenting manfaat. Segmenting manfaat adalah pembilangan dari persamaan nilai dengan mengklasifikasikan segmen yang kuat menurut manfaat dan cara pembeli atau calon pembeli. Untuk brand eksekutif ini memilih sensory segmen yang dimana mengutamakan rasa kenyamanan, penampilan, dan harga yang terjangkau. Berdasarkan survei, orang Amerika menyukai pakaian yang nyaman. Seperti bahan untuk yang musim panas itu, mereka cenderung menggunakan bahan tidak terlalu panas, mudah menyerap keringat, dan tipis. Sedangkan untuk musim dingin, mereka nyaman untuk menggunakan pakaian yang tebal. Selanjutnya, dari penampilan, untuk orang Amerika sendiri, menggunakan pakaian kantor dengan kesan yang modern dan trendy. Mereka lebih menyukai pakaian kantor dengan warna netral. Selanjutnya, yaitu yang terakhir, dari segi harga. Umumnya untuk semua pekerja kantoran banyak dari mereka ingin tampil menarik dengan harga yang terjangkau. Dan terakhir, yaitu segmenting vertikal dan horizontal. Untuk segmen vertikal ini artinya adalah pemilihan segmen melalui berdasarkan kategori produk yang tertentu dipergunakan untuk pasar khusus. Jadi, untuk segmentasi vertikal ini, pasarnya itu khusus, cakupan pasar itu tidak luas. Dan untuk segmentasi horizontal itu, pemilihan segmen pasar yang terlibat dalam produksi dan konsumsi yang luas, beragam dan multisektor. Untuk produk eksekutif ini bisa menggunakan dua segmenting tersebut. Kalau misalkan dari segi horizontalnya, eksekutif memproduksi pakaian yang bersifat non-formal atau dapat digunakan sehari-hari dan digunakan oleh seluruh kalangan, dari pekerja maupun non-pekerja. Sedangkan untuk segmenting vertikal, yang dimana untuk pasar khususnya eksekutif ini memproduksi pakaian untuk pekerja kantoran dan khusus untuk orang-orang yang memiliki ukuran badan yang besar, sehingga dapat mengcustom ukuran baju yang di eksekutif. Lalu selanjutnya setelah segmenting, di sini ada targeting. Jadi sebelum kita melakukan targeting, kita terus menentukan potensi dari the executive ini. Nah, the executive sendiri memiliki potensi dalam pertumbuhan pasar sesungguhnya. Lalu, the executive juga memiliki potensi pada akseptansi konsumen karena brand the executive menyesuaikan kepada demografis dan gaya hidup orang-orang Amerika. Contohnya dengan membuat produk yang sesuai dengan beberapa musim yang ada di Amerika seperti mantel yang dapat digunakan untuk bekerja dan ukuran dari pakaian yang disesuaikan dengan badan orang Amerika. Selain itu, the executive juga memiliki potensi pada lingkungan politik dan ekonomi karena pemerintahan dan politik di Amerika sangat terbuka dan negara ini sangat menganjurkan prinsip internasionalisme. Selanjutnya, selain potensi, penetapan sasaran global juga harus memiliki beberapa kriteria. Dalam kapabilitas, salah satunya adalah kesiapan untuk memasuki pasar internasional atau pengalaman di luar negeri. Nah, brand eksekutif memiliki kapabilitas dan kesiapan untuk memasuki pasar internasional karena the eksekutif sebelumnya sudah pernah melakukan ekspansi ke Malaysia. Selain itu, the eksekutif juga tentunya sudah memiliki kapabilitas dalam sumber daya waktu, sumber daya manusia, dan aliran kas yang bisa dilihat dari banyaknya outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, lalu selanjutnya ada pola pemilihan pasar sasaran. Nah, dalam pola pemilihan pasar sasaran, brand eksekutif lebih cenderung kepada pola spesialisasi pasar. Pola pasar sasaran adalah di mana perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Produk the eksekutif berkonsentrasi dalam melayani berbagai kebutuhan orang-orang yang bekerja. Jadi konsentrasi the eksekutif adalah menjual berbagai macam kebutuhan kerja. Contohnya menjual berbagai macam pakaian dan aksesoris kerja untuk pria maupun wanita. Selanjutnya, yang terakhir adalah positioning. Nah, positioning adalah tindakan untuk menempatkan posisi bersaing produk dan bauran pasaran yang tepat pada setiap sasaran pasar. Nah, strategi untuk melakukan positioning ada 4. The eksekutif cocok pada kebutuhan yang dipenuhi dan manfaat yang ditawarkan pada produk tertentu. Karena the eksekutif menawarkan kenyamanan pada pengguna dan memenuhi aspirasi internasional dengan standarisasi kualitas internasional. Selain itu, dengan harga yang terjangkau dan tajam, the eksekutif juga menawarkan nilai terbaik dari pakaian fashion.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.